Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siang hari ini kita ada pasien Scoopy Donat. Ini dengan permasalahan motornya sering berebet. Jadi setelah kita cek menggunakan scanner, ini bisa dilihat nilai dari sensor O2 ini sangat rendah di 0,020 volt, yang artinya di sini bahan bakar terbaca miskin. Bahan bakar terbaca miskin sehingga terlalu banyak campuran udara. Nah, untuk pengecekan atau untuk troubleshootingnya, maka kita harus cari penyebabnya. Kenapa campuran udara lebih banyak daripada bahan bakar? Ini normalnya untuk sensor O2 ini bekerja antara paling rendahnya di 0,1 volt. Ini 0,1 aja udah nggak nyampe 0,0. Jadi ranknya di 0,1 sampai 0,9. Jadi paling tinggi mendekati ke angka 1 itu berarti lebih boros, dan mendekati angka 0 itu berarti irit. Nah, ini kondisi motor ini sedang irit di 0,039. Artinya yang mempengaruhi dari campuran bahan bakar dan udara, ketika terbaca irit atau campuran bahan bakar lebih banyak, itu yang perlu kita cek adalah bagian air screw. Ini yang untuk pengatur udara yang masuk ke throttle body. Kemudian fast idle switch. Fast idle switch ini ketika dia ngunci atau nggak mau nutup lagi, nah itu berarti udara yang masuk akan jadi lebih banyak, karena fungsi dari fast idle switch-nya dia terganggu. Seharusnya katupnya menutup tapi dia tertahan. Ini bisa kemungkinan pernya lemah atau ada sesuatu yang mengganjal di katup fast idle switch ini, atau bisa dari koin dari throttle body ini. Ada kemungkinan dia tidak nutup penuh. Tidak nutupnya ini bisa karena aus atau terganjal kotoran. Jadi yang perlu dicek ketika campuran udara itu terlalu banyak, itu ini air screw, kemudian fast idle switch, dan koin dari throttle body atau koin skat, itu koin butterfly. Nah, itu nanti kita cek satu-satu di mana penyebab masalahnya. Ini untuk fast idle switch sudah kita buka untuk bautnya. Ini kita cek apakah masih bisa main untuk katupnya. Kita tekan, masih bagus ya, untuk katupnya masih bisa main, masih bisa buka nutup. Sekarang kita nyalakan kunci kontak dan kita nyalakan mesinnya untuk mengetahui kerja dari fast idle switch-nya. Jadi fungsinya masih bagus. Ketika mesin nyala pertama, dia mundur ke belakang. Setelah beberapa detik mesin menyala, dia menutup lagi. Berarti fungsi dari katup fast idle switch ini tidak ada masalah. Kita cari untuk penyebab yang lain. Kemudian selain 3 faktor tadi ya, untuk fast idle switch sudah kita cek bagus. Kemudian ini untuk air screw-nya ini juga sudah normal. Begitupun juga untuk koin. Maka selanjutnya adalah ada kemungkinan juga untuk ini injektor ya. Injektornya sudah kita lepas. Ada kemungkinan pasokan bahan bakarnya itu kurang yang disemprotkan oleh injektor.
jadi campuran bahan bakarnya dia berkurang, bisa diakibatkan mungkin dari injektor yang sumbat. Nah, ini nanti kita coba bersihkan untuk injektornya, dan nanti kita coba cek dengan scanner setelah dibersihkan apakah sudah normal untuk nilai O2 nya. Ini kita lakukan pembersihan injektor. Yang pertama dengan metode pembersihan dengan jarum ya. Ini sudah kita bersihkan untuk jarum lubang dari injektornya. Nah, lubang dari injektornya ini sudah kita bersihkan dengan jarum ya. Ini pelan-pelan ke lubangnya, kita korek pelan-pelan, hati-hati, sehingga dihasilkan seperti ini ya untuk lubang injektornya. Kemudian nanti kita akan bersihkan juga dengan injektor cleaner and tester agar lebih bersih. Ini kita bersihkan dari luar dulu untuk ujung dari injektornya, dan bagian dalam untuk filter injektornya. Kemudian casing dari injektornya. Kita pasang lagi ya untuk casingnya. Jadi ini ya injektor tester and cleaner yang kita pakai. Ini kita pakai carbo cleaner, kemudian kita hubungkan dengan ini injektor cleaner and testernya, kemudian kita nyalakan. Ini setelah kita bersihkan, kita pasang lagi ya di dudukan injektornya, kemudian nanti kita coba nyalakan mesinnya. Ini setelah injektornya kita pasang, kita coba nyalakan mesinnya, dan perhatikan untuk sensor O2 nya. Masih terbaca rendah ya untuk O2 nya. Jadi kita tunggu suhunya mencapai 80 derajat, dan kita nanti lihat untuk putaran mesinnya. Ini sudah 80 derajat untuk suhu mesinnya. Kemudian
putaran mesinnya terbaca tinggi ya, 1700. Maka kita akan setel untuk air screw nya. Jadi kita akan setel air screw nya ke arah kanan, searah putaran jarum jam. Sambil kita perhatikan untuk RPM nya. Ini standarnya 1600. Kita mulai putar dan lihat perubahan dari putaran mesinnya. Kita cari di 1600. Mesinnya tiba-tiba mati ya, padahal ini belum sampai mentok untuk setelan air screw nya. Setelah kita usahakan untuk pengecekan fast idle switch, kemudian kita setel air screw, kemudian kita bersihkan juga injektor, ternyata hasilnya masih untuk sensor O2 nya itu masih rendah ya, masih di bawah 0,1. Maka kita putuskan untuk mengganti injektor dengan punyanya Vario 125 seharusnya. Cuman ini kebetulan cari di toko-toko susah. Untuk Vario 125 nya banyak yang kosong. Di area Klaten dan Delanggu ini banyak yang kosong. Toko-toko besar pun kosong. Jadi kita ketemunya Vario 150 ini. Nah, nggak apa-apa, kita coba dengan ini. Maksud dari penggantian injektor dengan injektor yang lebih besar ini adalah untuk Scoopy ini kan dilengkapi dengan sistem ekonomis ya. Jadi di sepedonya itu ada lampu warna hijau, kadang nyala lampu eco, lah itu sebagai pengirit bahan bakar. Nah, kita asumsikan berubahnya mode yang sering dialami motor ini, yang seharusnya di mode 1 sering berubah ke mode 3 karena terbaca bahan bakarnya itu terlalu irit. Nah, kita putuskan ganti injektor yang lebih besar dengan tujuan ketika motor ini sedang di mode irit, maka pasokan bahan bakar yang disemprotkan injektor ini masih terpenuhi dengan penggantian injektor yang lebih besar. Jadi diharapkan tidak ada lagi berebet-berebet karena perubahan dari mode. Nah, nanti kita pasang dan kita coba hasilnya. Kita lihat di scanner nilai O2 nya setelah kita ganti dengan injektor Vario 150. Yang kemarin ketika masih menggunakan injektor yang asli terbaca 0,020 sampai 0,039 ya untuk nilai sensor O2 nya. Nanti kita lihat ketika memakai injektor Vario 125. Sekarang kita pasang dulu untuk injektornya. Ketika kita beli injektor yang baru, ini yang ada di kemasan adalah injektor dan 2 o-ring ya. Jadi untuk casingnya ini tidak termasuk. Jadi casing injektornya ini tetap pakai injektor bawaan. Untuk perbedaannya bisa dilihat, yang sebelah kiri ini adalah punyanya Vario 150 dan ini asli dari Scoopy. Ini untuk
lubangnya terlihat lebih besar. Kalau jumlahnya sama, ada 6 lubang. Ini juga 6 lubang untuk skupinya. Nah, sekarang kita langsung aja pasang ke motornya. Ini setelah kita pasang injektor Vario 150 yang baru ya, kemudian sudah kita nyalakan dan kita cek untuk nilai O2 nya. Untuk nilai O2 nya sudah normal, dia di range antara 0,2 sampai 0,8. Yang sebelumnya adalah di 0,0 ya. Sebelumnya di 0,02, 0,03. Nah, ini udah normal. Dan kita cek untuk debit injektornya. Ini untuk RPM-nya sudah standar di 1600. Kemudian untuk debit injektor setelah kita ganti, debit injektornya turun menjadi rata-rata di 1,8 milisecond. Yang kalau dengan injektor standar itu di angka 2,6 sampai 2 range antara 2,4 sampai 2,8 kalau untuk yang standar. Nah, ini untuk Vario 150 di range 1,7 sampai 1,8 milisecond. Jadi mengalami penurunan nilai debit karena lubangnya besar ya. Lubangnya besar, secara otomatis si sensor O2 nya mendetek bensin yang disemprotkan terlalu banyak, maka ECU memerintahkan untuk mengurangi debit, sehingga yang dengan injektor bawaannya itu di 2,5, 2,6, nah ini dikurangi menjadi 1,8, 1,7. Jadi ECU itu bisa mempelajari informasi-informasi yang masuk dari sensor O2 itu, sehingga diolah. ECU memerintahkan injektor untuk menyemprotkan debit bahan bakar sesuai kebutuhan mesin. Jadi diturunkan menjadi 1,6, 1,7, 1,8. Data-datanya. Nah, kemudian kita rasakan respon mesinnya. Respon mesin ketika kita gas spontan, dia tidak ngempos sama sekali ya. Kalau kita langsung hentakkan, dia tidak mengalami ngempos. Ini kita coba langsung tarik. Nah, langsung responsif, sama sekali tidak ada ngemposnya. Demikian tips singkat dari kami ya, ketika Scoopy ataupun Beat Eco yang K81 itu yang sering berebut karena ada sistem Eco-nya, penghemat bahan bakarnya. Jadi ketika sudah kita servis segala macam, mulai dari full pump kita servis, tekanan full pump normal, filter full pump bersih, kemudian injektor sudah kita bersihkan, throttle body sudah kita bersihkan, koin normal, air screw normal, fast idle speed juga normal, kemudian filter udaranya juga bersih. Jika sudah maksimal yang sudah kita lakukan, tapi motor setelah servis jarak berapa minggu dia berubah mode dan sering berebut,
maka usaha terakhir kita adalah dengan mengganti injektor yang lebih besar. Nah, dengan harapan ketika motor ini di mode irit, maka dengan injektor yang lebih besar masih bisa menyaplai kebutuhan mesin, jadi untuk menghilangkan berebet dari motor. Semoga tips ini bermanfaat.